Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heki Suryati dari SMA Negeri 1 Rantau Panjang, CGP Angkatan 7, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 pada program guru penggerak mengenai budaya positif. Adapun konsep yang dipelajari pada modul 1.4 ada 6, yaitu yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga mengenai keyakinan kelas, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima mengenai 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu mengenai segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu Bapak Ibu sekalian sering mendengar kata-kata disiplin. Nah, kata disiplin di sini sering dihubungkan dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, iya kan? Kemudian, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip positif. Oke, kita lanjut pada konsep yang kedua, yaitu mengenai teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hendaknya ketika kita melakukan sesuatu, maka itu berdasarkan keinginan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah kita percaya, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau bahkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah, siswa tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman yang diberikan kepada siswa. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru sebelumnya. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, sekarang kita lanjut ke konsep yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh warga-warga di kelas. Jadi, pembentukan keyakinan di kelas ini adapun sifat-sifatnya yaitu yang pertama, dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan yang ketiga, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang keempat, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Kemudian yang keenam, hendaknya semua warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sehingga dia lebih rinci. Sekarang kita lanjutkan pada konsep yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada konsep yang kelima, mengenai 5 posisi kontrol, kita mengenal ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, posisi sebagai penghukum. Di sini ciri-cirinya adalah adanya suara keras yang dikeluarkan oleh guru dan kemudian menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, suara memang lebih lembut tapi membuat orang merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman, tidak menyakiti murid tapi murid akan tergantung pada guru. Posisi yang keempat sebagai pemantau. Di
sini guru bertindak sebagai pengawas pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan posisi puncak yaitu ada posisi manajer. Di sini guru dan murid bersama-sama mencari solusi pada permasalahan yang dihadapi murid. Nah, pada konsep yang keenam mengenai segitiga restitusi, kita akan mengenal 3 langkah-langkah untuk melakukan kegiatan restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini guru dapat menyampaikan kalimat yaitu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru bisa mengeluarkan kalimat yaitu, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa dilakukan oleh guru yaitu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Atau, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi dari modul 1 yang terdiri dari 4 submodul yaitu modul 1.1 mengenai refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, ada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Sudah tugas seorang guru untuk menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa lahir dari visi guru penggerak yang sudah dibuat dalam tindakan-tindakan nyata di sekolah, di mana visi guru penggerak itu membutuhkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sehingga pada akhirnya akan tercipta profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Terima kasih sudah menonton video saya. Ayo, teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.